Semoga semuanya dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat untuk menuntut ilmu. Nah, hari ini Ibu gabungkan untuk kelas 3 dan kelas 4 karena kebetulan Ibu Erma sedang sakit, jadi tidak bisa hadir. Jadi tidak apa-apa ya, kelas 3 digabungkan dengan kelas 4. Oke, baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa. Jadi untuk mungkin Ibu minta perwakilan ketua kelas untuk kelas 4 untuk memimpin doanya. Disilakan. Menyampaikan materi untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak hari ini meskipun kelasnya digabung, tapi tetap saja materi yang akan dijelaskan tentunya akan berbeda. Untuk kelas 3 itu materinya tentang benda padat, cair, dan gas, dimana Ibu akan menjelaskan tentang apa itu benda padat, apa itu benda cair, beserta dengan fungsinya dan sifat-sifatnya. Untuk kelas 4 kita akan belajar tentang kerjasama. Nanti kita akan belajar bentuk-bentuk kerjasama itu seperti apa dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari juga nanti seperti apa. Jadi semoga kita bisa belajar dengan baik. Ibu akan membagi kelompok, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang. Jadi untuk siswa-siswa silakan disesuaikan untuk kelompoknya. Sekarang Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran untuk kelas 3. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama itu melalui pengamatan media, siswa dapat menyebutkan wujud benda. Kedua itu melalui mengamati media, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat benda. Yang ketiga, melalui penugasan kelompok, siswa dapat menyebutkan manfaat kerjasama di lingkungan sekolah. Itu ada 3 tujuan pembelajaran untuk kelas 3. Kemudian untuk kelas 4 itu pertama, tujuannya itu melalui penugasan kelompok, siswa dapat mendefinisikan kerjasama. Yang kedua, melalui penugasan kelompok, siswa dapat menyebutkan manfaat kerjasama di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, melalui penugasan kelompok, siswa dapat menyebutkan manfaat kerjasama di lingkungan sekolah. Jadi itu
ada 3 juga terkait dengan tujuan pembelajaran untuk kelas 4. Nah, untuk kelas 4 silakan dibaca bukunya halaman 25 sampai 30. Jangan ribut karena ibu akan menjelaskan materi untuk kelas 3. Nah, untuk kelas 3 tolong diperhatikan. Nah, ibu akan menjelaskan materi untuk kelas 3. Jadi untuk kelas 3 anak-anaknya silakan untuk dapat diperhatikan, disimak terkait materi yang akan ibu jelaskan. Terkait dengan benda padat, itu benda padat adalah benda yang bentuknya tidak berubah-ubah meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Artinya bentuknya selalu tetap dan volumenya pun tetap. Volumenya itu berarti ukuran dari ruang yang ditempati oleh benda tersebut. Nah, di lingkungan sekolah kita biasanya menemukan banyak contoh benda padat. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Benda padat yang di sekolah ya, meja, terus kursi, terus apa lagi? Papan tulis. Nah, jadi banyak sekali contoh benda padat yang ada di ruangan ini ataupun di ruang di sekolah kita. Kemudian untuk benda cair, apa sih itu benda cair? Ada yang tahu nggak? Benda cair. Ya, benar. Nah, jadi aku jelaskan dulu. Jadi benda cair itu adalah berbeda dengan benda padat. Benda cair ini memiliki sifat yang unik, di mana benda cair tidak memiliki bentuk yang tetap dan volumenya juga tetap. Artinya benda cair akan selalu mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Nah, contohnya seperti apa? Benda cair. Ada yang tahu nggak? Air. Nah, kemudian es ya. Nah, kemudian coba anak-anak bayangkan ketika kita itu menuangkan air ke dalam gelas, bentuknya berubah atau tidak? Tidak. Berubah atau tidak? Tidak, karena bentuknya menyesuaikan dengan tempat yang ditempati oleh air tersebut. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Benar? Benar. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas kelompok. Tadi kan sudah dibagi tuh kelompoknya, masing-masing ada 4 dan ada 3. Nah, ibu akan memberikan tugas. Silakan buka buku LKS-nya halaman 71 sampai dengan 80. Tugas kelompoknya itu silakan anak-anak diskusikan dengan kawan satu kelompoknya terkait mengenai dengan benda-benda di sekitar sekolah. Jadi kita bisa melihat dan memahami sifat-sifat yang dimiliki oleh benda. Nanti anak-anak silakan diskusikan karena ibu akan ingin menyampaikan atau menjelaskan materi untuk kelas 4. Jadi mohon jangan berisik dan dapat dikerjakan dengan baik. Oke. Baiklah, sekarang ibu akan lanjut untuk menyampaikan materi untuk kelas 4. Nah, untuk tadi kan ibu suruh membaca tuh, mengamati dan membaca. Apakah sudah dibaca? Ya. Nah, jadi ibu akan menyampaikan materi terkait dengan kerja sama. Sebelumnya ibu ingin tanyakan di sini ada yang tahu tidak apa itu kerjasama? Ayo, ada yang tahu tidak kerjasama itu seperti apa dan bagaimana? Apa yang disebut dengan kerjasama? Ada yang tahu? Nah, ibu akan jelaskan. Jadi kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan untuk mencapai sesuatu dengan bersama-sama. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan kerjasama baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, mengapa kerjasama itu penting? Ada yang tahu tidak? Mengapa kerjasama itu harus penting dilakukan? Ayo, Denis, tahu tidak? Mengapa kerjasama itu penting dilakukan? Nah, jadi mengapa kerjasama itu penting dilakukan? Karena manusia adalah makhluk sosial, yang artinya kita dilahirkan dengan kebutuhan untuk berhubung dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, karena itulah kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Jadi mengapa penting kerjasama? Yaitu tadi, karena kita tidak bisa hidup sendiri, harus bergantung dengan orang lain. Bisa dipahami sampai di sini? Dalam kegiatan kerjasama ada juga kerjasama yang tidak diboleh dilakukan.
kerjasama itu bisa dilakukan dalam kehidupan kita. Ada juga kerjasama yang tidak boleh dilakukan. Contohnya seperti apa? Contohnya saat ujian. Saat ujian itu harus mengerjakan sendiri, tidak boleh bekerja sama atau dibantu oleh teman, karena itu namanya tidak baik. Kemudian jangan bekerja sama untuk menjahili teman. Nah, itu juga tidak diperbolehkan dalam kerjasama. Kemudian seperti mencopet, tawuran, dan mencuri, itu salah satu juga tidak boleh, karena itu tidak baik. Nah, kemudian kita juga akan belajar dari alam. Hewan itu juga bekerja sama, jadi bukan hanya manusia atau kita saja yang bisa bekerja sama. Hewan itu seperti lebah, semut, rayap, itu mereka hidup dalam kelompok dan bekerja sama untuk mencari makanan, seperti membangun sarang, menjaga koloninya. Jadi kita belajar dari mereka tentang bagaimana bekerja sama untuk kepentingan bersama. Jadi seperti yang Ibu jelaskan materi tadi, seperti apa, bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan tidak terkait materi yang Ibu jelaskan tadi? Untuk anak-anak kelas 4 silakan buka LKS-nya halaman 29-35 dengan untuk silakan berdiskusi dengan kawan-kawannya. Nanti Ibu minta untuk masing-masing kelompok untuk presentasi di depan. Jadi minta tolong jangan berisik dan dikerjakan dengan baik. Nah, tadi kan sudah untuk kelas 4 sudah selesai diskusinya. Ibu minta untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Jadi untuk kelompok 1 silakan maju ke depan semuanya. Untuk yang lain bisa diperhatikan apa yang dijelaskan oleh teman-temannya di depan ya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kelompok kami. Sebutkan 2 contoh benda gas yang ada di sekitar sekolah. Udara di luar gelap dan uap dari kantin yang sedang memasak. 6. Apa ciri-ciri benda gas yang kalian temukan di sekolah? Oke, silakan kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, bagus sekali. Untuk kelompok 1 silakan duduk kembali. Nah, bagus sekali hasil presentasi atau diskusi yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Oke, baiklah. Sudah semua untuk kelompok 1 dan kelompok masing-masing kelompok untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya. Nah, Ibu akan menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi dari simpulannya itu ada 3 macam benda berdasarkan wujud, yaitu benda apa saja tadi? Benda padat, benda cair, benda gas, ada 3. Kemudian 3 contoh benda berwujud padat di lingkungan sekolah itu ada pensil, ada batu, dan juga ada meja. Kemudian 3 contoh benda berwujud cair di lingkungan sekolah itu ada susu, ada teh, ada juga air. Nah, itu adalah rangkuman dari materi atau kegiatan diskusi atau presentasi yang sudah anak-anak sampaikan tadi di depan ke kelas. Selanjutnya untuk kelas 4 gimana, sudah selesai diskusinya? Sudah. Nah, Ibu minta untuk kelompok 1 untuk maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Nanti masing-masing kelompok juga akan maju untuk ke depan menjelaskan atau menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan.
bersama membersihkan salah satu halaman sekolah. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kasih hapus untuk kelompok satu. Silakan untuk kelompok satu. Bagus sekali dari hasil presentasi atau penyampaian dari kelompok satu sudah jelas. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan rangkuman atau kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi saat pertama itu kerjasama adalah kegiatan dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua itu maksudnya manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia dilahirkan tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Kemudian 3 ruang lingkup dalam melakukan kerjasama yaitu ada di mana saja untuk itu tadi? Ada di rumah, kemudian dan di sekolah. pintar, benar sekali. Untuk perhatiannya, alhamdulillah sudah selesai kegiatan pembelajaran kita untuk kelas 3 dan kelas 4. Dan di mana kelas 3 tadi kita membahas terkait dengan benda padat, benda cair dan gas. Dan kita sudah membahas secara detail. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi terkait perwujudan benda seperti benda padat, benda cair dan benda gas. Untuk kelas 4 tadi kita sudah membahas terkait dengan kerjasama. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi, lebih mendalam lagi terkait dengan kerjasama. Seperti apa kerjasama di dalam masyarakat atau seperti apa contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelasnya mungkin bisa dipimpin doanya seperti biasa.